Lalu kalau seorang murid sudah punya iradah, kehendak yang luhur, berarti kebalikannya apa? Dia meninggalkan kehendak yang rendah, luhur tinggi. Maka kata beliau, al-iradah fatarku ma alaihi al-adah. Orang yang sudah jadi murid, berarti dia punya karakter iradah, maka dia meninggalkan kebiasaan. Kebiasaan orang kalau jam 3:30, jam 4 tidur apa bangun? Tidur. Nah, antum tinggalin itu. Terus bangun, tahajud, wirid. Gitu ya. Wa tahqiquha nuhudul qalbi fi talabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa tarku ma siwa. Nah, sederhananya, iradahnya murid itu apa? Murid berkehendak apa? Bangkitnya kolbu dalam mencari ma'rifatullah dan meninggalkan selain Allah. Di kolbu loh ya. Berarti zahirnya masih kerja nggak? Masih? Zahirnya masih kuliah nggak? Jadi jangan tinggalin kuliah ya, yang masih kuliah. Udah selesai? Kelas? Wajib. Ini kenapa jadi Saulin begitu? Okta, dari mana aja? Dari kampung? Baik, lanjut S2 ya? Ya, atau S3? Baik. Jadi apa yang disebut murid? Orang yang punya iradah. Iradah apa? Keinginan yang luhur, yang tinggi, yang mulia, menempuh jalan mengenal Allah. Udah, kita udah disebut murid, insya Allah. Kan Allah mandang kalbu antum nih. Apain ya? Jadi bukan karena saya, bukan karena teman, bukan karena pasangan, bukan karena teman, enggak. Tapi karena keinginan yang luhur itu. فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْإِبَادَةَ الَّتِي هِيَ حُظُوظُ الدُّنْيَا salah cetaknya. فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْعَادَةَ. Nah, di sini al-ibadah. Jika seorang hamba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kecenderungan duniawi, bahkan ibadah ritual-ritual yang sifatnya ukhrawi, yaitu seharusnya, fatajarradat hina izin iradatuhu, maka iradahnya menjadi bersih. Nah, disebut orang ini zuhud. Zuhud itu dua, dari dunia naik, zuhud dari akhirat. Jadi dia pun gak minat surga kecuali Allah suruh menginginkan surga yang kita jelaskan tadi. Fal iradatu muqaddimatun ala kulli amrin summa yaqibuhal qasdu summa al-fi'lu. Jadi murid itu di dalam dirinya ada proses. Terjadi nggak sama antum nih? Pertama, ada keinginan, buktinya mau datang, mau ngaji, baik offline ataupun online ya. Yang kedua, al-qasdu. Apa arti qasdu? Berniat, bertujuan. Orang kalau sudah, jadi niat itu dalam bahasa Arab dimulai dengan qasdu. Qasdu ini orang punya visi. Apa visinya? Mengenal Allah. Nah, kalau dia sudah punya niat mengenal Allah, barulah turunannya fi'il. Fi'il itulah yang disebut thariqah. Ya, jadi ada 3. Iradah itu muqaddimah, lanjutnya qasdu niat, berikutnya berfi'il, berthariqah, ya. Fahiya bad'u tariqi kulli salikin wasmi awwali manzilatin wasmu awwali manzilati kulli qasidin, ya. Jadi inilah permulaan dari yang ditempuh salik dan maqam pertama yang dicapai oleh seorang qasid. Sama, qasid dengan salik artinya sama. Ada dalilnya apa? Di surah Al-An'am ayat 52 ya. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Jangan kamu tolak orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Petang ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia sekarang apa? Pagi dan sore ya. Saya masih ingat tuh ayah saya kalau nyebut sore itu petang. Ya. Allah petang gitu. Kita kirain petang itu kemarin kan. Kayaknya bahasa-bahasa begitu udah mulai hilang. Yang masih make teman-teman kita di Malaysia. Jadi kita beruntung kalau antum mau tahu bahasa Melayu asli, datanglah ke Malaysia. Di Riau masih ada, di Jambi masih ada. Cuma udah kena bahasa Indonesia semua ya. Baik. Fanaha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam an tardihim wa ib'adihim wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha
wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nah, sama mirip dengan Al-An'am tadi di surat Al-Kahf ayat 28. Ini dalil tarekat semua, dalil murid. Bertahanlah kamu, wasbir di situ artinya bukan bersabar harfiah Indonesia, tapi wasbir, bertahanlah kamu. Kalimatnya nafsak. Berarti kita emang bertugas menahan si nafs. Kalau ruh nggak perlu dibilangin, dia udah ngejar deh. Tapi kalau nafs dia perlu ditahan. Tahanlah nafs jiwamu bersama orang-orang yang yada'una rabbahum. Inilah yang kita sebut suluk. Jadi dia gembleng dirinya bersama mereka. Nih antum nih, kalau kita nanti buat misalnya nih, iktikaf 40 hari. Pasti ada yang 10 hari kabur. Ada. Dulu di tempat saya ada yang kejadian gitu. Nggak kuat Ustaz, mau pulang baru 3 hari. Ditelepon dulu sama istrinya. Karena waktu itu kita kasih kelonggaran. Boleh buka handphone jam 5. Setiap jam 5, nggak hidup handphonenya, ya dicari yang lain. Tapi kita boleh. Dia mau 3 hari, udah syukur. Ya toh? Alhamdulillah dia mau mencoba 3 hari kan, coba-coba. Ya, lumayan. Antum ketika kita baca rotib, pasti ada perasaan, lah rotib lagi, gitu ya. Lama duduknya, gitu. Ada perasaan gitu nggak? Dulu awal-awal. Sampai sekarang. Ya. Itu yang menggoda siapa? Nafs. Katakan kepadanya, nafs, kamu tenang, kamu bertahan di sini. Ya. Kalau di ujung ayat itu kan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan kamu memandang mereka rendah, kira-kira begitu, karena kamu menginginkan dunia. Taib. Jadi siapa yang disebut murid? Man kanat fihi hadhil jumlah wattasafa bihadhihi sifah. Jadi siapa yang disebut murid? Orang-orang yang mempunyai karakter di ayat ini dan bersifat dengan sifat-sifat yang ada di situ. Ya, sifat sabar tadi ya. Tidak menginginkan dunia dan segala macamnya. Fahuwa abadan muqbilun 'ala Allah Ta'ala wa ta'atih. Dia setiap saat berkiblatnya kepada Allah dan taat. Muwallin an ghairihi, berpaling dari selainnya. Yasma' min Rabbih azza wa jal faya'mal bima fil kitab wa sunnah. Ini kata-kata inti nih. Jadi ciri-ciri salik itu, dia mendengarkan kalam Allah dari Quran, kalam Rasulullah dari sunnah, lalu beramal. Maka kata Imam Junaid, ilmuna muqayyadun bil kitab dan sunnah. Ilmu kita dia erat dengan kitab dan sunnah. Jadi tidak benar sufi itu beramal dengan mimpi, nggak ada. Kita nggak beramal dengan mimpi. Kita amalnya pakai Quran dan sunnah. Mimpi, ilham itu cuma penguat Al-Quran dan sunnah. Quran dan sunnah sebenarnya nggak perlu dikuatkan. Penguat Quran dan sunnah yang kita yakini. Berarti latihan-latihan itu kalau antum kemudian dapat mimpi, merasakan pengalaman rohani, itu untuk menguatkan yakin. Liyakuna minal muqinin. Sama seperti Sayyidina Ibrahim. Atau Sayyidina Ibrahim mengatakan liyatma'inna qalbi. Kita kan nggak ada kan yang meragukan Quran. Cuma kalau dibawa ke diri antum mulai ragu. Gitu. Itulah gunanya berthariqah. Wa yasumma amma siwa dhalik, dia berusaha untuk menghindari yang lain. Wa yubsir binurillahi azza wa jalla fala yara illa fi'lahu fi. Ya. Orang ini mencoba untuk melihat hanya dengan nur Allah. Wah, berat kan ini? Wah, ini panjang nih ceritanya. Ini yang disebut oleh beliau, pengalaman beliau selama lebih dari 20 tahun. Beriadah. Enggak merhatiin orang, dia cuma merhatiin dirinya. Fa'ahrakta, kita loncat aja. Fa'ahrakta kullama hunalik. Kamu bakar secara maknawi selain itu. Itu sebabnya Imam Sya'rani, karena dia bangga dengan karyanya, karena sudah masyhur dengan karya kitab, datang ke Imam Ali Al-Khawas. Udah ratusan gurunya, tapi hanya satu gurunya yang bisa bikin dia futuh. Kebuka hijab dari dirinya. Guru yang lain sungkan sama dia. Kalau guru sungkan sama murid, ya murid merasa dirinya sesuatu. Guru mana nih yang berani ngomong? Al-Imam Ali Al-Khawas. Nggak bisa tulis baca, tapi apa yang dibaca Sya'rani kebaca sama dia. Maka kata Imam Ali Al-Khawas, ahrik jami'a kutubik au tasaddaq 'ala al-fuqara. Au bi'ha wa tasaddaq 'ala al-fuqara. Kamu bakar semua buku-bukumu yang kau banggakan itu,
atau jual, hasilnya berikan ke fuqara. Ketika dia membakar, sebagian dia jual, di saat itulah dia membakar semua ego, semua sifat buruk dalam dirinya. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, orang kalau belum matang nulis buku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya dia ingin cari kekayaan dari buku itu. Ya mohon maaf. Boleh secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat ini jadi masalah. Buktinya nanti kalau ada orang yang mencoba, kita nggak menghalalkan orang plagiat ya. Dia cetak sama orang tanpa izin, udah ngamuk-ngamuk, ini tanda udah nggak ikhlas. Emang itu ilmu ente, ya? Imam Bukhari sampai sekarang kitabnya dicetak orang, beliau dapat $1 dolar nggak? Nggak ada. Marah nggak beliau? Nggak ada tuh, orang udah meninggal, malah enak di sono. Seandainya semua orang yang punya buku hari ini tahu, kalau bukunya diplagiat orang, copyrightnya disembarangin orang, dia akan senang dikubur. Pasti dia bilang, semua bukuku aku akan wakafkan. Seandainya mereka tahu. Tapi kan mereka nggak mau tahu. Ya boleh-boleh aja sih antum mau kaya dengan buku antum boleh. Tapi emang itu punya kita. Emang ilmu yang ada di situ ilmunya kita. Ya, pasti bukan. Buktinya antum bisa lupa. Itu bukan punya kita. Ya, apalagi kalau kita habis baca baru tahu, ya. Nah, di sini dia sebutkan makomat. Jadi dia cerita tentang makomat. Makomat. Nah, sampailah kepada fala yakhtar hamda ibadillah wa yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil. Dia enggak terobsesi lagi dengan like-nya orang, ya. Banyak follower, no, ya. Bagi dia enggak penting, mau ada follower, mau ada like, enggak ada urusan. Wa yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil. Dia mulai banyak latihan salat-salat yang sunnah, zikir-zikir sunnah. Mukhlishan lillahi ta'ala, berusaha ikhlas hatta yasila ila Allah, sampai wusul ke hadirat Allah. Wa yahsul fi zumrati ahbabillahi ta'ala wa muradih. Lalu dia diundang, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai Allah dan yang diinginkan Allah. Berarti pilihan toh. Berubahlah statusnya dari murid menjadi murad. Fahina idzin yusamma muradan. Maka saat itu dia bernama murad, bukan murid lagi. Kalau murid dia yang mengejar, kalau murad Allah yang langsung kasih. Inilah awal laduni. Laduni yang dicari oleh para mursyid-mursyid thariqat dari dulu, salah satunya adalah nama syafaat dari Rasulullah. Atau nama syafaat dari Khalifatullah. Maka apa kata beliau? Fatahuttu anhu asqala saliki tariqil akhirah. Apa indikatornya? Amal yang tadinya dipandang berat waktu bidayat, awal-awal terasa ringan. Ya. Wa yughsalu bima'i rahmatillah wa ra'fati wa lutfi. Lalu dalam bahasa majazi bagi orang ahli syariat, tapi hakiki bagi ahli hakikat, dia dimandikan dengan air rahmatullah, air kasih sayang Allah. Berarti dia bergelimang apa? Kasih sayang atau kebencian? Kasih sayang. Wa ra'fatihi wa lutfihi. Fayubna lahu baitun fi jiwarillah, maka Allah bangunkan baginya manzilah, makom, istana di sisi Allah. Kalau dia naik, dia tinggal naik ke situ. Transit dia di situ. Wa tukhla anhu anwa'ul khila. Lalu dibuanglah darinya, ditanggalkan darinya jubah-jubah yang menghalangi dia dari Allah. Jubah merasa alim. Kalau habaib, jubah merasa nasabnya nasab Nabi. Kalau doktor merasa doktor, magister, S1, LC, segala macam, merasa itu. Yang paling berat bukan itu, teman-teman. Merasa mursyid. Itu paling berat. Merasa bertorikot, merasa ahli torikot, ini paling susah. Kalau sudah ditanggalkan itu, otomatis dia sampai kepada al-ma'rifatu billah wal unsu bih. Dia akan mengenal Allah, lalu bermesraan dengan Allah. Itu uns, ya. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Unais, ya. Anis, uns, artinya
kemesraan bersama Allah. Wasukun wattuma'ninah ilaih, ada rasa damai bersama Allah. Ya, lagunya siapa? Lagunya Chrisye ya. Itu saya kalau dengar saya bisa nangis tuh. Kayaknya yang nulis, yang buat syairnya dengan kolbu kayaknya ya. Siapa yang buat ini? Bukan dia. Taufik Ismail ya. Semoga Allah masih hidup. Semoga Allah jaga beliau ya. Itu aset bangsa, kita nggak tahu umur beliau nih. Beliau kebanggaan bapak sastra kita sekarang. Kayaknya kolbunya bening sekali ya. Oh iya, dia kan keturunan ulama juga. Pekalongan tapi orang Sumatera. Ya, ya. Lalu kalau udah begitu baru orang bisa berkalam dengan hikmah. Bihikmatillah wa asrarillah ba'dal idnis sarih. Setelah dapat izin yang nyata bagi ahli hakikat, walaupun majazi bagi orang ahli zahir. Berasa sama dia dapat izin. Itulah makomnya Sayyidina Luqman Al-Hakim, itu nabi tapi bukan rasul. Luqman Al-Hakim, dia diberi hikmah langsung dari Allah. Walaqad ataina Luqman al-hikmah, berarti langsung dari Allah, nabi itu. Karena sebelum zaman Rasulullah semua yang diberi itu nabi. Jadi kalau antum nih wali hari ini misal, amin, hidup di zaman dulu pasti nabi. Kalau antum waliullah bukan wali setan. Nah, balil khabar minallah, bahkan ada kabar perintah dari Allah. Jadi Imam Nataillah itu nggak berani nulis hikam kalau Allah nggak izin. Secara rohani dia dapat ilham ya. Begitu juga kalau mursyid-mursyidnya, wali-wali bener, itu dia nggak mau ngijazahin muridnya kalau nggak izin dari Allah. Nah itulah yang terjadi pada Sahibul Wafa, Tajul Arifin Abah Anom. Ya, beliau barangkali nggak melihat di kalangan muridnya yang menerima tetesan kewalian itu. Barangkali, wallahu alam ya. Bisa jadi ada setelahnya, kita nggak tahu. Wallahu alam, itu urusan orang-orang yang pakar di bidangnya. Nah, karena itu bukan ranah kita, ya kita tidak berkalam banyak. Cuma kalau ada orang nanya, kenapa? Ini dia. Beliau nggak dapat izin. Kalau beliau tetap keluarkan izin, maka beliau melanggar kaidah, melanggar dharma istilahnya. Nah, itu beliau hindarinya.